بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصلى الله شيخنا الحبيب عبد الله الحداد وأصولهم وفرهم من الله يتغشاهم بالرحمة مغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang mana? Pasal apaan? Oh iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi rasis sufufi wa tasbiyatiha. La in kunta imaman kana al-amru bidzalika minka abada. Wa hadha amrun muhimmun fi syar'i wa aktsarun nasi ghafilina minhu. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu 'ala dzalika yatawalla fi'lahu bi nafsihi wa yaqulu la tusawun sufufakum aw la yukhalifanallahu baina qulubikum wa ya'muru bisyaddi furaji wa yaqulu walladzi nafsi biyadihi inni la'ara syaitana yadkhulu fi khilali safi ka'annahu al-hazafu yani al-ghanama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa 'alaika bi rassi sufufi wa taswiyatiha fa in kunta imaman kana al-amru bidzalika minka akad wa hadha amrun muhimmun fi syara' wa aktsarun nas ghafiluna anhu. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad berkata, wa 'alaika dan hendaknya olehmu bi rassi sufufi untuk merapatkan shaf wa taswiyatiha dan meluruskannya. Ya, hendaknya kalian merapatkan shaf dan meluruskannya. Fa in kunta imaman kana al-amru bidzalika minka akad. Jikalau engkau seorang imam, maka perkara itu lebih ditekankan lagi. Jadi imam tuh biasa nyuruh kalau sebelum salat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah Makna sawu sufufakum adalah luruskan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Hadza amrun muhimmun fi syara'. Ini adalah perkara yang sangat penting dalam syariat wa aktsarun nas dan kebanyakan orang lalai terhadapnya. Jadi ada dua makna di sini. Yang pertama makna zahir. Apa makna zahir dari perintah ini? Adalah kita merapatkan saf secara zahir. Karena orang kalau udah secara zahir kagak mau ngerapetin saf, udah pertanda adanya cerai-berai. Gitu. Kadang orang kalau lagi gedek sama orang kan nyari saf aja pilih, ada dia tuh, gua sono aja gitu. Nongkrong gitu juga, ada dia, gua sono aja. Itu yang saya bilang tadi, rahmat Allah nggak bakal turun di perkumpulan yang hatinya saling bercerai-berai. Maka sering saya ulang-ulang, yang namanya kita manusia punya salah, punya kekurangan. Maklumin setiap kekurangan orang, maafkan setiap kesalahan orang lain. Karena kita pun sama, kalau salah pengen dimaafin. Jadi nggak ada kita yang namanya anti tongkrongan ini, tongkrongan itu gitu. Jelas paham? Jadi tongkrongannya nggak baik gitu. Nah apalagi masalah sholat gitu. Lebih-lebih lagi. Jangan sampai kita sholat milih saf, jangan sono sini aja gitu itulah. Itu yang pertama. Kenapa? Kita disuruh merapatkan saf agar hati kita tidak bercerai. Yang kedua maknanya yang secara makna merapatkan saf adalah kita merapatkan hati kita. Antar jamaah. Jelas paham? Percuma saf rapat tapi hati nggak rapat begitu. Jadi kudu dua, secara zahir rapat dan secara batin juga rapat. Jelas ya.
Bahkan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW merapatkan saf, dulu Rasulullah ngelihat sahabatnya ada yang agak maju dikit, ya, kemudian Rasul rapatkan saf. Ya, sampai ada salah seorang sahabat ketika itu, ya, ketika Rasul bertanya, adakah di antara kalian orang yang memiliki hak terhadap saya? Ya. Lantas tuh sahabat bilang, ada saya ya Rasul. Wah, ini orang minta haknya sama Rasulullah Sallallahu. Apaan ente haknya? Dulu pernah engkau ketika saya lagi baris, engkau luruskan saf saya. Ya. Tapi engkau pukul pakai tongkatmu sehingga kena perut saya. Saya pengen balas ya Rasulullah. Gitu. Saya pengen engkau buka bajumu. Oh, sahabat marah. Nggak punya adab sama Rasulullah. Tatkala dibuka bajunya, ya, bukan digetok sama itu sahabat, dipeluk. Ya. Nyari kesempatan. Kapan lagi bisa meluk Rasulullah? Sampai kulit ketemu kulit. Ya. Jadi meluruskannya begitu, lurusin safnya gitu. Ya. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat, bersungguh-sungguh untuk masalah demikian. Ya. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsihi, dan Rasul yang mengurus itu dengan sendirinya. Rasul yang ngurus itu. Rasul langsung turun tangan tuh ya, untuk masalah saf. Yaqulu mereka dan Rasul bersabda, litusawwu sufufakum. Luruskanlah ya saf-saf kalian. Ya, lamnya lamul amr, hendaknya ya kalian luruskan saf kalian. Auliyu khalifannallahu baina qulubikum, atau Allah ya pertentangkan hati kalian tuh ya. Allah bikin hati kalian saling bertentangan, saling bercerai itu ya. Ini ulama bahas, nih kita bahas fikihnya ya. Apa sih hukum merapatkan saf itu? Hukumnya adalah sunnah. Bahkan sunnahnya sunnah muakkadah ya. Hukum merapatkan saf adalah sunnah muakkadah. Nah, terus bagaimana kaifiat merapatkan saf ini yang ulama berbeda pendapat. Gitu. Cuman dari sepandangan aneh ya. Banyak ulama-ulama yang memaknakan merapatkan saf itu bukan merapatkan secara hakiki. Ya. Artinya nempel antara kaki ame kaki. Banyak ulama, kebanyakan nih yang menurut saya lihat nih, gitu. Kita nggak berbicara guru dah, kita berbicara nih kebanyakan ulama minal masyriq wal maghrib itu makna merapatkan bukan hakiki, jelas. Ya. Kalau saya bilang rapat. Apa ente di dengkul ada gini sini ngaji? Hah? Apa lekar ente mentok di lekar aneh? Paham nggak maksudnya? Makna merapat kan nggak mesti rapat dalam hal hakiki, gitu. Paham? Orang malam pertama ya, punya bini perawan katanya, masih rapat nggak? Kata lakinya, ya nggak rapat lah, kalau rapat gimana masuk? Gitu. Paham nggak? Itu bahasa-bahasa kayak gitu orang sudah maklum. Makna rapat di sini bukan rapat hakiki. Ini menurut versi kebanyakan ulama. Sehingga apa? Habib Umar, Habib Ali, Syekh Al-Buti dan sebagainya itu nggak rapat dalam artian rapat begini nggak. Ya. Karena makna rapat apa tadi? Majazi, bukan apa? Hakiki. Itu satu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika Rasul perintahkan untuk merapatkan ini nih, dalam hadis yang lain dikatakan, kata Anas bin Malik, ya, ada rojulun, ya, seorang laki-laki menempelkan pundaknya dan kakinya kepada orang di sebelahnya karena takut dengan ancaman Rasulullah. Kata ulama mengatakan makna rojul kan satu orang, ya, rojulun, ya, satu orang laki-laki. Bukan Sayyidina Abu Bakar, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Utsman, bukan Sayyidina Ali, rajulun, sahabat. Ya majhul orangnya siapa nggak diketahui, gitu. Nah, ini satu orang tadi menempelkan pundak dengan kakinya. Nah, ini yang dipakai oleh teman-teman kita di Salafi. Makanya teman-teman di Salafi pakai itu. Zahirul hadis, pakai begitu rapat. Ifadol, silakan, nggak salah. Fahadha mubah, itu hukumnya mubah. Ya. Hukumnya apa? Karena Nabi nggak larang, ya, Nabi nggak nyuruh,
Karena sahabat yang kibar memahaminya nggak rapat, begitu nggak? Ya, pahamin bedanya ya. Sahabat kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali nggak memahami perintah Nabi seperti itu. Ya, sehingga yang lebih afdal adalah deket tapi nggak nempel, gitu. Ya, jelas. Gitu. Tapi kalau ada orang yang nempelin kita, biarin, jangan diinjak kakinya. Nempel gitu, injak gitu. Dinyari kita mingser, dinyari kita mingser gitu. Biarin, nggak apa-apa, kasih aja, nggak apa-apa. Kan Nabi nggak ngelarang juga. Ini jangan dipermasalahkan masalah kayak begini gitu. Ya. Orang berhak milih mazhab yang mana silahkan gitu. Cuman anak kasih tahu aja, kebanyakan ulama itu nggak memaknakan rapat dengan sebenarnya. Tuh. Sekira-kira kalau orang sholat nggak masuk dah tuh. Itu. Ya. Jelas paham? Tapi kalau mau rapat boleh silahkan tuh. Bahkan kalau untuk ngobatin hati kita gedeg sama orang, pas banget tuh, kosong banget sebelahnya teman kita yang kita gedeg, rapetin aja nggak apa-apa. Paling dia minggir gitu. Jijik banget. Lah bener. Ya. Makanya ente kalau kadang-kadang orang begitu tuh ya, kebiasaan gitu. Biar hati kita nyatu, udah nyampur aja, nggak ada perbedaan yang antara kubu sono, kubu sini, ya kan ada yang muda-muda nih, ada yang tua-tua no, sono-sono. Yang muda-muda belakang ini juga lumayan nih. Ini nyampur aja gitu, jangan sampai ada sekat di antara kita. Nah inilah persatuan yang kemarin dibahas di masjid, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dimulai dari mana ini? Persatuan ini dari masalah sholat. Ya, dari masalah sholat aja udah kebaca bagaimana umat. Ini masalah sholat aja ribut mulu sholat. Ya. Tuh salah tuh Ustaz Faris tuh harusnya tangan duluan. Enggak, itu tuh dengkul duluan. Mendungkul mau tangan, ya nggak boleh muka baru ya nggak boleh. Selagi masih pakai tangan dengkul masih boleh kan gitu ya. Yang dipermasalahin gitu. Ya orang pakai tangan sah nggak sholatnya? Ya. Pakai dengkul sah nggak? Pakai muka sah nggak? Sama muka jontor tuh. Geledak. Ini kadang-kadang orang sekarang begitu, makanya nggak ada wali min auliaillah yang membahas masalah begitu sampai bikin ribut umat, nggak ada. Ya. Wali kayak Habib Umar nggak pernah ribut. Ya. Bahkan beliau mengajarkan murid-muridnya untuk bicara perkara yang sudah disepakati aja. Ya. Makanya nggak banyak diserang beliau sama Wahabi. Kenapa? Beliau bicara sesuatu yang universal sifatnya, nggak furu'iyah. Itu. Kalau orang nih maksain pendapatnya, takalluf dalam pendapatnya, pokoknya semua orang kudu sama sama dia. Dilupa bahwasanya kita ini nahnu da'i ilallah. Kita ini ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang ke mazhab. Mazhab hanya wasilah aja. Ya. Kalau kita pengen ke pasar minggu lewat jalan Mangga Besar bisa nggak? Lewat Amil bisa nggak? Ya kan bisa. Pilih salah satunya, jangan semua-muanya keder ente. Lagi mana mau ke sono juga ke sini juga nggak bisa. Ya, naik mobil. Ada pilihan mobil Kopaja, Metro Mini, mobil pribadi, sama naik motor, milih mana? Kan kita milih atuh kan? Kita nggak bisa naik semuanya. Kaki kanan naik Metro Mini, kaki kiri Kopaja, begini kita ngengkang gitu. Kita harus pilih satu, walaupun semua-muanya sampai pasar. Itu sama mazhab gitu juga. Yang mana yang cocok sama ente nih? Karena masyarakat Syafi'i semua, udah pilih Syafi'i aja selesai. Itulah ulama begitu. Memilih Syafi'i itu ya. Tapi belum ada yang milih nih ya. Kita doakanlah mudah-mudahan banyak yang pilih insyaallah. Saking banyaknya bingung dia. Karena prinsipnya PI ya, koleksi, seleksi, resepsi. Ya, itu. Ini koleksi dulu nih, kalian lagi koleksi bro. Di lemari banyak nanti. Sallu ala Muhammad. Ya, doain ya, mudah-mudahan yang belum nikah segera dapat jodohnya insyaallah. Pak ini ente amin kenceng banget. Ini kan udah ada. Oh iya. Ya. Paham? Udah kita udah nggak lagi masuk di zaman itu. Dulu orang sami Allah begini kek, sami Allah begini, udah terserah. Ya. Gitu. Paham ya? Yang jelas ada ilmunya gitu. Kecuali ada orang bikin begitu baru-baru gitu. Allahu Akbar. Gini. Ada gak yang begini gitu? Nggak ada. Udah jangan ikutin. Bid'ah itu namanya ya. Kullu bid'atin. Ya nggak apa-apa ngomong bid'ah kali-kali ya.
Ya kan al aslu fil ibadah mamnu, asalnya ibadah nggak boleh sampai datang dalilnya. Ya, ulama angkat tangan begini ada dalilnya. Kalau kita mazhab Syafi'i di dalam qaul yang mu'tamad adalah begini tuh. Tangan sampai kuping, bagian jempol sampai bawah kuping, angkat begini gitu. Ada imam yang begini, ngarahkan jarinya ke kiblat, ada yang begini, terserah yang mana aja. Yang penting di sholat kan begitu ya. Gitu. Jelas? Ya. Nah, jadi tadi permulaan umat bisa bangkit adanya ya persamaan dan persatuan. Nggak bakal bisa umat bangkit kalau nggak bersatu. Nih kalau masih kubu-kubuan RT 7 RT 8 agak bakal nyambung ini. Itu kan Al-Kuburiyah Majelis RT 7 begitu ya. Ini yang ngaji RT mana? RT mana kan? Nah gitu. Itu kan Burdah Majelis RT 8, gua nggak usah ikut gitulah. Namanya ilmu. Jadi mana aja gitu. Al-hikmah dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin. Dimanapun ditemukan ambil karena punya kita hikmah itu. Sampai hikmah muncul dari orang barat, ambil hikmah punya kita itu. Di kalimat-kalimat hikmah ilmu apaan aja itu punya orang beriman. Makanya orang kita kadang-kadang belajar di luar negeri. Syekh Abdul Halim Mahmud, gurunya Quraisy Shihab, itu belajarnya di Sorbonne. Tahu Sorbonne? Condet belah kiri, balik kambang tuh ketemu tuh. Tahu Sorbonne nggak? Orson tahu Orson. Kayaknya buka laptop nyuntuk nontonnya Ayu Ting Ting mulu nih kayaknya. Ayah Rojak lah. YouTube nontonnya ilmu tuh. Gimana sejarah ulama tuh, beliau belajar di Sorbonne. Tahu Sorbonne? Hah? Cililitan belok kiri tuh. Itu belajar di Prancis, Sorbonne, Prancis tuh, bayangin tuh, ulama tuh. Ya. Belajar filsafat di Prancis, yang belajar filsafat cuman basicnya Al-Azhar. Tuh. Basicnya kuat, akidahnya kuat, Asy'ari, Sufi, Syazili. Berangkat ke Sorbonne di sono, debat sama orang Sorbonne. Orang Sorbonne kelepek-kelepek kagak bisa ngejawab ya pertanyaan tuh Syekh Abdul Halim Mahmud tuh. Yang penting pondasinya dulu kuat. Ya, pondasi akidah kuat, fikih kuat, thariqah kuat, tasawuf kuat, barunya kemana melanglang buana silakan dah, mau kemana kayak, ya, mau ke Zimbabwe kayak ente. Karena pondasinya kuat, digoyang-goyang nggak bisa. Coba kalau kita pondasi nggak kuat, ya, pamilis nyetel dangdut gitu, goyang gitu. Nah kuat. Ya, dikasih tahu gini nih, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan kita nggak lihat? Iya, nah juga ya. Harusnya kita lihat ya, yang pengaruh. Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang dia nggak bisa angkat? Oh iya, berarti Tuhan punya kelemahan ya. Gue bilang bisa, berarti Tuhan nggak bisa. Gue bilang nggak bisa, berarti Tuhan nggak bisa juga. Bagaimana tuh? Nah yang begini-gini nih, subhat-subhat begini, kalau belum kelar jangan dulu belajar sama yang begitu-gitu. Kalau kita punya akidah yang kuat dan sebagainya, udah mantep nih ilmu dasar kita, melanglang buana kayak si Abdul Halim Mahmud tadi. Pulang dari Sorbonne, ya, balik lagi ke Mesir, udah pakaiannya udah beda. Ya, orang Sorbonne kan pakaiannya udah Eropa, pakai celana gitu. Ya, nggak lama ngimpi ketemu Rasulullah. Ditegur sama Rasulullah, ya Abdul Halim Mahmud pakai lagi pakaian Azhar ente. Oh, ya. Tuh. Pengen nggak gitu? Ya, ditegur, yang negur siapa ya? Rasulullah. Kenapa? Ada hubungan dengan Rasulullah lewat guru mursyidnya, lewat gurunya itu sampai ke Rasulullah. Paling enggak kita ditegur sama wali-wali Allah ya, gitu. Makanya orang kalau udah hidup nggak ada teguran, nggak ada bimbingan, nauzubillah. Ini kita kuatkan hati kita dengan Imam Haddad, di mana dikatakan tidaklah dibaca kitab Imam Haddad illa wa huwa hadir ya, illa wa huwa hadir. Kalau kita yakin Imam Haddad hadir di majelis kita, insya Allah kita dapat nadrahnya. Ya. Makanya beda aja gitu. Kita belajar nih, kadang-kadang kita belajar kok kita nggak buka-buka juga ya gitu. Karena tujuan belajar itu sebenarnya tujuan awal pertama kan nyari ilmu. Yang kedua diamalkan. Yang ketiga diajarkan. Yang lebih tingginya adalah bagaimana kita bisa sampai ke Allah. Itu yang paling tingginya. Dengan ilmu yang kita punya, kita bisa mengarungi samudra dengan perahu itu sampai kita menyelam, sampai dapat mutiara, kita bawa tuh mutiara. Itulah ma'rifatullah. Ya. Cuman sayang jarang orang yang sampai sini. Karena niatnya
hanya sekedar ngaji. Yang penting gua ngaji, yang penting gua hadir. Baru segitu, tapi udah bagus. Ya. Tinggal tingkatin lagi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, engkaulah tujuanku, redokmu lah yang ku cari, berilah aku cinta dan ma'rifatmu. Kemarin yang kita katakan di Mahya ya, Allah punya surga di dunia. Siapa yang merasakan, yang masuk ke dalam surga itu kagak bakal rindu dengan surga akhirat. Apa itu surganya? Saking begitu nikmatnya, yaitu ma'rifatullah. Ketika orang sudah kenal Allah, dia udah gak lagi mengharapkan surga. Kenapa? Dunia udah surga buat dia. Ya. Kayak antum dapat perempuan ya, ada perempuan cakep, hidungnya mancung, mukanya ya bening kayak apa? HP ya. Kalah tuh ya. Udah cakep nih, udah saripah lagi. Masyaallah. Demen sama ente. Itu gak lama dibangun, Neng, bangun. Ngimpi ya. Ceritanya dapat. Gira nggak kira-kira? Gira nggak? Serasa dunia kayaknya punya dia berdua, yang lain kontrak. Itu kita sama cewek aja udah bisa lupa tuh, nggak ingat masalah, nggak ingat ini itu, pokoknya dia doang bagaimana sama ya Allah gitu. Ya Allahumma ya, mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki biar bisa dekat sama Allah ya. Itu. Ya jadi gitu ya. Jadi ditegur sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi persatuan umat dimulai daripada persatuan hati kita ya, gitu. Gak bakal umat diturunin barokah kalau berpecah belah. Makanya saya senang banget ya. Jangan ada dikotomi dah. Mau di mana kayak ngaji, semua ustadz hakikatnya sama. Orang ngajar kebayaan gitu. Jangan sampai nanti ente ngaji di mari merendahkan guru lain, jangan. Kayak Amir Hamzah, kayak Rifai, guru-guru kita semua guru-guru yang wajib kita hormati. Meskipun kita harus memilih mau naik mobil yang mana gitu. Ya. Karena kita nggak bisa naik di dua mobil, susah. Gitu. Paling nggak gerbong dah. Kalau aneh nganggapnya gerbong. Kalau gerbong kan ada gerbong depan, ya, ada gerbong tengah, gerbong belakang. Nah ini kita ini lagi naik gerbong kereta. Gitu. Ya. Pilih gerbong mana? Yang depan, yang tengah, apa yang belakang? Itu mobil yang mana? Semua sama nih, guru-guru puluh sama semua, satu gerbong kita. Tujuannya Rasulullah, tujuannya Allah gitu. Mau naik yang mana silahkan ya. Tuh. Ada plus minusnya ya. Kalau mungkin ya duduk di depan, fasilitasnya eksklusif, membayar mahalan. Tuh. Ya, resikonya gedean kalau ketabrak, nyungsruk duluan. Gitu. Berat, jadi wali berat loh. Orang kalau jadi wali, jadi orang soleh, dikasih amanah, hal yang nggak dosa buat dia. Ya, ngomong di hati, gertak di hati nggak enak sama orang, dosa udah. Emang enak begitu. Ya. Kalau orang awam kan enak ya. Yang orang kata orang soleh dosa, dia nggak dosa. Ya. Suzon emang tiap hari. Gibah hobi. Yang penting gua ngaji gitu. Gitu orang awam. Cuman ya begitu. Ya namanya gerbong belakang kan gitu ya. Barang ame kuda sama sapi gitu. Bentar kita paham insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kemudian wa ya'muru bisaddil faraj, dan Rasul perintahkan untuk menutup faraj. Ya, jangan farji salah dia. Ini beda harokat, beda arti. Farojun artinya jalan keluar, lobang. Kalau farjun kemaluan perempuan gitu ya. Jadi ya suddu bisaddil faraj. Ya, menutup celah. Ya. Wa yaqulu walladzi nafsi biyadihi inni la ara syaitana yadkhulu fi khilalis shaf. Kata Rasulullah, demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, sungguh aku melihat syaitan masuk di sela-sela saf, ka'annahul hadif, seakan-akan syaitan itu anak domba. Ya, hadif, yakni al-ghanam as-sigor, maknanya kambing kecil. Ya. Jadi diumpamakanlah orang-orang teman-teman kita, kalau sholat kudu rapet, tar setan masuk. Gitu. Nah ini biar kita tahu ya, dalam fikih
aturan sunnah orang diri itu adalah sejengkal kaki antara kaki, ya. Kaki sama kaki berapa? Sejengkal gitu. Nah kalau seandainya dilebar, ngengkang gitu, dia ngerjain satu sunnah tapi ngerjain sunnah yang lain. Maka caranya bukan ngengkangin, ditarik. Ya. Boleh kita narik orang lagi sholat lagi Allahu Akbar, ini nggak rapat nih, tarik dikit nggak apa-apa, gitu. Saya lihat orang juga angkonggong gitu tarik, ketok kepala kita, dasar lu. Lihat-lihat orang ngerti nggak ilmunya gitu. Ya. Jadi aturannya kaki sama kaki sejengkal, tuh. Nggak ada ngengkang, nggak ada nggak sunnah. Gitu. Kalau kita mau rapetin aja, gitu ya. Itu aturan fikihnya. Jadi antara aturan fikih dengan aturan tasawufnya harus saling melengkapi. Jangan fikihnya doang rapet tapi hatinya berantem gitu. Ya. Jangan tasawuf doang, hati rapet, cuman tasawuf nggak rapet, nggak ngikutin Rasulullah. Ya, kayak orang mau ngaji, orang ngaji boleh gak pakai kaos kutang, boleh gak? Dosa nggak? Haram nggak? Nggak. Cuman nggak ada tasawufnya, nggak ada adab gitu. Iqra satu lagi, wa alaika bil muhafadzah. Wa alaika bil muhafadzati Bismillahirrahmanirrahim. salawatil khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala zalika. Fa inna salatal jama'ati Tafdulu ala salatil munfaridi bisab'i wa isrina darajatan. Kama fil hadits sahih. Bas. Wa alaika bil muhafadzah ala fi'lis shalawatil khamsi, dan wajib atasmu untuk muhafadzah, menjaga ala fi'lis shalawatil khamsi, untuk senantiasa salat 5 waktu ma'al jamaah, berjamaah, wal mudawamah, dan mudawamah dengan berjamaah, ya. Fa inna sholatal jamaah, karena salat berjamaah, tafdulu, mengungguli, ala sholatil munfarid, atas salat sendiri, bisab'in wa ishrina darajatan, 27 derajat. Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Wa hadar an tada'a sholata fil jamaah li ghairi udrin, ya hati-hatilah olehmu meninggalkan berjamaah tanpa adanya uzur, atau li udrin fasid, atau uzur yang rusak, ya. Uzur yang rusak. Jadi kalau fadilah jamaah tuh gini, kita kalau ngarepin sholat kita diterima kayaknya sulit, ya. Karena kita tahu kadar khusyuk kita, kadar sholat kita, bener nggak bacaan kita, itu belum tentu diterima ya Allah, saking jeleknya sholat kita. Tapi kalau kita berjamaah, dikumpulin yang cakep-cakepnya, ya, digabung-gabungin yang bagus-bagusnya, sampai kita semua dianggap bagus sama Allah. Tuh, ya. Itu bedanya gitu doang. Sama nih kita nih, orang kalau seandainya kita diukur sama diri kita, ya Allah, kita nggak bakal bisa masuk surga. Cuma kalau kita disertakan nama orang soleh, dunia akhirat, itu. Oh ini rombongan ini udah baik semua, bagus, surga semua masuk, padahal kita bagian jelek nih, ya. Paham? Kita bagian jelek nih, cuman kita nimbrung mulu sama orang soleh. Yang Allah lihat kita nimbrung di mana nih? Oh di Al-Kuburiyah. Oh di situ ada Ustadz Hafiz Haikal. Oh ya, ada Gus Joko. Masuk. Ya, ente yang berak-berak nggak dilihat tuh. Yang dilihat yang palanya doang nih tuh. Nah begitulah keuntungan sampai Nabi Ibrahim doanya gitu, wa alhiqna bisolihin, ya Allah tempelin terus kami bersama orang soleh, pakai domir nahnu, ya. Artinya bukan dia doang tapi anak keturunannya itu, ya. Jelas. Jadi manfaatnya berjamaah di situ, ya. Kan beda kalau di pondok, ya, kalau di pesantren markas, ya. Bukan hanya ente sholat berjamaah di masjid, ya. Kita bikin jamaah nih, ya. Emang kadang-kadang jamaah kan tunggu-tungguan, yang ini belum kelar wudunya, yang ini belum ini, yang ini belum ini gitu. Kadang ada yang nggak sabaran, gue di masjid aja dah. Ya. Walaupun di masjid berjamaah, itu namanya keluar dari jamaah. Ya. Paham? Ya. Arti, ya. Kalau ada orang begitu sholat, gue nggak aneh, gue keluar gitu. Walaupun dia berjamaah, dia keluar dari jamaah yang ini. Karena kita bareng-bareng. Paham? Ya. Kalau seandainya nih kita pengennya kita, udah kita ninggalin semua orang, kita di rumah aja gitu. Tapi kita harus pikirin orang lain tuh, ya, orang-orang yang bersama kita gitu. Bagaimana biar bisa bareng sama kita gitu, ya, tungguin gitu. Jelas, paham? Ya.
Ini buat santri ya, buat santri, bukan buat ente-ente yang lain, bukan, ini buat santri doang. Jadi kenapa saya bilang tetap walaupun kadang-kadang agak mundur dikit, berjamaah bareng-bareng. Ya. Kita sholat bareng-bareng, mudah-mudahan masuk surganya bareng-bareng. Gitu, ya. Karena kadang-kadang ada niatan lain ya, gitu. Kita nggak tahu. Ya. Kadang ketika gini, sholat di markas telat, dengan gua dong langsung, ya, kibir aja, sombong. Ingat, tugas kita ya buat diri kita dah ya, jangan suka ngelihat orang lain. Ya, mungkin orang lain belum bisa jamaah, jangan dicela ya. Gitu. Yang penting di sholat gitu. Ketika kita sholat berjamaah, rajin ke masjid. Kadang mohon maaf ya, kita kadang lisan kita suka ini sih. Sholat masjid yuk. Aku di sini aja dah. Lu nggak ngaji lu gini. Merasa soleh, merasa alim, lebih dosa daripada yang sholat di rumah gitu. Ya. Cuman yang sholat di rumah mulu ya, yang jarang jamaah jangan merasa pede juga, gitu. Mendingan gue dong, gue nggak sombong, lu sombong, itu sombong namanya. Mendingan gue, lah kan ada mendingan gue, bahasa Arabnya ana khairun, bahasa lainnya mendingan gue, itu udah bahasa Arabnya ana khairun minhu, itu perkataan iblis. Kita yang ahli ibadah jangan ngecilin orang yang nggak ibadah, dan yang nggak ibadah jangan merasa lebih baik dari yang ibadah. Ya. Wah, lu ngaji doang lu. Minum. Dengan gua nggak ngaji. Minum juga. Gitu. Ya kan dia sombong. Dia ngaji, belum bisa ninggalin minum nih. Ya Allah, aneh pengen nggak minum, cuman bagaimana belum kuat nih jasad buat ninggalin itu. Aneh ngaji tadi kan saya bilang itu. Orang bagus tandanya Allah masih cinta. Ada kaul begini. Kenapa sih kalau kita sholat? Ya, kalau kita sholat kita susah banget khusyuknya. Kita sholat susah banget benernya gitu. Kadang-kadang mikir ini mikir itu. Ngapain kalau kita ngaji duduk bisa nangis kita. Zikir bisa nangis kita. Tawasul bisa nangis. Kalau sholat nggak bisa. Karena beda kalau sholat itu kita yang pengen menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Tapi kalau kita ngaji ke majlis ilmu, majlis maulid, Allah yang pengen kita hadir di hadapannya. Ketika Allah yang pengen kita hadir, Allah mudahkan segalanya. Tuh. Maka kita kadang-kadang maulid asrokol nangis. Sholat nggak bisa nangis. Kenapa? Karena itu tadi. Ini antara mukorribin dengan mukorobin sini. Mukorribin orang yang mendekatkan diri sama Allah dengan orang yang didekatkan sama Allah. Ya, intinya gitu ya, ini waspadai aja ya. Kita boleh rajin ke masjid, cuman jangan nyela orang yang nggak ke masjid. Itu. Karena kita lagi episode kita. Ya. Bisa jadi ntar kita males, dia yang ke masjid. Baik-baik, hati-hati ya. Jangan ujub, jangan bangga ya. Wa mahma ji'ta ila maudhi'il jamaah, dan ya, bila mana kamu datang ke tempat jamaah, fawajadtaha, engkau temukan ya salat tersebut, kamu dapati jamaah qad suliyat, sudah selesai salat, au qa'atta fi baitik, atau kamu masih duduk di rumahmu ketika salat dilaksanakan, tuh. Maka fa tabtagi bidzalika salamah fi dinik, tuh, maka engkau cari keselamatan buat agamamu. Fayam bagi antadumma ilaika man yusalli, maka ya sepatutnya kamu bergabung kepada orang-orang yang bisa ikut sholat bersamamu. Kalau bahasanya gini, kita ke masjid ya, orang-orang udah sholat kelar nih, ya tarik ajak orang lain, atau enggak diapain? Ditepok ya gitu. Tapi kalau kata ulama sih ya nggak ditepok ya, cukup kita diri di sebelahnya itu sudah cukup. Kecuali ini imam 4 ya, ente nggak bisa diri sebelahnya kan, mau nggak mau colek dah gitu, nggak usah ditabok, tepak aja dong. Berasa orang ngajar nih orang. Untung bukan guru saya tuh buat berbalik begini, ya salah. Jadi nyoleknya pun sekedar aja asal, tapi jangan terlalu halus juga begini, merinding dia, gitu. Ada yang nyolek kayak tadi gitu, ya normal aja gitu tok gitu. Tapi kalau emang sholatnya sendiri, udah sholat aja di sebelahnya, walaupun dia sholat sunnah, kita sholat wajib sah. Kadang orang sholat ba'diyah kan lagi sholat, ada orang di sebelahnya gini, nggak usah. Kasih orang kesempatan jamaah dengan dia gitu.
Walaupun sholatnya wajib, imamnya sholat sunnah, sah. Jelas paham? Nah kalau kita nggak mau diikutin, cari tempat-tempat yang orang nggak bakal ikut. Contoh di sebelah pojok kanan tuh, kode dah tuh. Kalau orang sholat di pojokan kanan, kan nggak ada yang bisa ngikutin tuh. Atau nggak di pojok kanan, pojok belakang sono, dekat WC. Belakang WC kan nggak bisa ngikutin kan, masa gue sholat di WC kan gitu. Intinya kode, nggak usah pakai gini-gini, nggak usah, sah juga gitu. Kecuali kita sholat jenazah gitu, baru nggak sah. Nah, kita nggak ada rukuknya gitu. Paham? Ya. Jadi kalau nggak dapat jamaah, cari tuh. Ya. Liyahsulalaka sawabul jamaah, agar dapat kamu pahala jamaah. Wa taslam minal wa'id wa tahdid al-warid fi tarikiha. Agar engkau selamat minal wa'id dari ancaman, wa tahdid tuh, dan ya teguran yang datang bagi orang yang meninggalkan jamaah tanpa uzur. Ya, makanya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sholat berjamaah hukumnya fardu, sunnah muakkad. Dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Apa hadisnya? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an tarkil jamaah aw la ukhriqanna alaihim buyutahum. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah, ya, la yantahiyanna, ya, berhentilah aqwamun, sekelompok orang, antar kil jamaah, dari meninggalkan jamaah. Kata Rasulullah gitu, berhenti dah ninggalin jamaah, atau la uhriqanna, pasti aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini jangan dipahamin maknanya Rasul pengen bakar rumah orang, bukan. Ini ancaman buat Rasul, dari Rasulullah SAW. Ya, kadang-kadang kan orang begitu ya. Kadang kalau orang sayang tuh justru kadang-kadang ancamannya begitu ya. Wa qaulihi alaihi salam, man sami'an nida, siapa orang yang mendengar seruan farigon sahihan, dalam keadaan kosong, lagi sehat, lam yujib, tapi dia enggak penuhin panggilannya, fala sholata lahu, maka tidak ada salat baginya. Tuh ya. Maksudnya ancamannya enggak dapat fadilah salat. Sah salatnya, cuma enggak dapat pahalanya. Karena apa? Dia sudah menunda-nunda salatnya. Padahal dia sehat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha, yakni salatul jamaah, illa munafiq ma'lumun nifaq, naudzubillah. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, laqad ra'aituna, sungguh aku telah melihat, ya kami, wa ma yatakhallafu anha, tidak ada orang yang tertinggal dari jamaah, ya, illa munafiq, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq, yang sudah diketahui kemunafikannya, ya. Ya, orang pada sholat, dia nggak sholat nih. Uzur kagak, nggak ada uzur sama sekali. Gitu. Kalau orang kalau lagi ngecor, maklum dah lagi ngecor, belum bersih-bersih ini, lagi sehat, kosong. Kebiasaannya begitu, tiap hari begitu. Itu maklum, anna fi qalbihi nifaq, na'udzubillah min dzalik itu ya. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhadi bainar rajulaini hatta yuqama fi shaf. Dan sungguh ada seorang laki-laki yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah, dia selalu dibawa datang ke tempat Rasul berjamaah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yuhadi, dia dipapah. Di zaman Rasul yang ada orang saking pengen jamaahnya, dia dipapah, yuhadi bainar rajulaini, antara ada orang laki-laki, hatta yuqama fi shaf, sampai diri di shaf, masyaallah. Ya. Wa idza kana hadza tashdid kulluhu fi tarkil jamaah, fa ma dhannuka bihi fi tarkil jumu'ah. Kalau sebegitu kerasnya tentang orang yang ninggalin jamaah, bagaimana orang yang ninggalin Jumat tuh? Kerasan lagi Jumat. Alatihya fardu ain, yang mana Jumat adalah fardu ain tuh ya. Baik-baik ya. Waqat qala Rasulullah SAW, man taraka salasa juma'in tahawunan tauba Allahu ala qalbi. Siapa yang ninggalin 3 kali Jumat tahawunan, karena meremehkan Jumat ini, meremehkan perintah Allah, tauba Allahu ala qalbi, Allah menyegel hati orang itu. Hatinya disegel. Bukan kafir ya, maaf ya, bukan kafir. Banyak orang keliru ya, orang 3 kali Jumat kafir, bukan. Tapi Allah segel hatinya. Makanya hatinya beku. Nggak bisa merasa bahwa dia salah, nggak bisa merasa bahwa dia maksiat dan sebagainya, itu hatinya beku. Jumudul ain, matanya keras buat nangis. Nauzubillah. Fa idza waqa'a laka udrun fi tarkil jumu'ah aw jama'atin, apabila engkau ada uzur dalam meninggalkan Jumat atau jamaah, faqaddir, maka buatlah kira-kira
anna fil maudi allazi tuqamu fihi rajulun yufarriqu dananir alal hadirin tuh. Maka buatlah ya perkiraan di tempat yang dilaksanakan salat berjamaah tersebut, di sana ada orang yang sedang membagikan uang kepada orang yang hadir tuh. Kalau kita ya malas untuk sholat jamaah dan sebagainya tuh, bayangin dah di sana ada yang bagi-bagi duit, gitu, bagi beras, apa namanya, bansos. Ya. Fa inna syatta lil hudur, kalau engkau pengen hadir, semangat pengen hadir, waragib tapi dan engkau bersemangat senang dengan itu, fa udruka ghairu sahih, maka uzurmu nggak benar. Ya. Seandainya gue kayak nggak bisa sholat Jumat nih, badan gue enak banget, sakit banget nih, ada yang ngasih tahu di masjid dibagi-bagi duit 1 gope, oh gue sehat, berarti lu nggak bener uzurnya, karena masih mampu sebenarnya, ya masih apa mampu, buktinya tuh ada yang bagi duit lu mau kan gitu. Ya orang sholat subuh, lu subuh nggak bangun mulu, susah banget bangun lu, iya nih nggak tahu kenapa kalau subuh berat banget, mungkin gue begini kali orangnya gitu. Uzur, nyari uzur. Pas bangun kerja. Oh, bangun, kerja bangun. dulu. Bangun subuh, enggak bangun. Apa bangunin? Kerja. Bangun. La ilaha. Bangun kerja, bangun, giliran subuh enggak bangun tuh ya. Wastahya minallah an yakuna aradud dunya a'azza alaika mimma indah. Ya, malu ami Allah. Kenapa? Ya. Aradud dunya, materi dunia, a'azza, lebih mulia di sisimu daripada Allah. Ya, dipanggil Allah kagak nyaut, dipanggil dunia nyaut. Makanya saya senang banget nih yang jamaah yang ngaji ini luar biasa ini ya. Di sini nggak ada kebulinya, nggak ada apa-apanya, emang gorengan doang apa juga, tapi datang. Kenapa Allah? Ya. Begitu kalau kita mau ngetes air begitu ya. Kita nggak bisa jalan di antara kita ada orang yang nyari dunia, nggak bisa. Ini Al-Quburiyah, Hiburda, semua majelis itu bahtera keikhlasan. Siapa yang naik harus ikhlas, yang nggak ikhlas pasti nyebur. Gitu. Wa'alam annal udra shadiq ghayatuhu isqatul haraj. Ketahuilah bahwasanya uzur yang benar tujuannya adalah menggugurkan dosa. Amal li thawabin fala yahsul illa bil fi'l. Adapun pahala tidak akan dapat kecuali dengan dikerjakannya. Ya. Naam qad yahsulu shawab liman ta'adzara alaihil hudur min kulli wajhin. Iya betul, memang ada orang yahsulu shawab dapat pahala liman ta'adzara alaihi, bagi orang yang udzur untuk hadir min kulli wajhin, dari segala sisi. Dia enggak bisa hadir semua. Seperti apa ya? Kalladzi yakunu udruhu ilisahal al mutawatir wal habas udwanan wa nahwa alaih. Seperti kalladzi yakunu udruhu, yang mana uzurnya itu ishal al mutawatir. Dia itu buang air terus-terusan atau diare, atau uzur tuh diare, ya, buang air gitu. Atau wal habsa udwanan, atau di penjara, ya, udwanan ame musuhnya, tuh ya, atau yang seumpama itu, boleh tuh. Aula yata'adzaru alaihil hudur, atau dia tidak uzur untuk hadir, walakin yalhaq bisababihi li muslimin ghairihi masyaqqatun sadidatun. Akan tetapi dia nggak hadir gara-gara sebab orang muslim lainnya yang memiliki masyaqqah, adanya halangan atau kesulitan yang sangat besar tuh. Seperti apa ya? Kalladzi yakunu udruhu tamridud da'i, seperti orang yang uzurnya merawat orang yang sedang sakit atau yang seumpama dengan itu tuh ya. Maka boleh itu. Fasahibu hadzal uzri, maka orang yang punya uzur ini, waladzi qablahu, dan orang-orang yang sebelumnya, in qarana udruhum al-huznu, jikalau diiringi uzurnya dengan rasa sedih, wa tahassur, merasa nyesal, ala tarkil hudur, ya, kalau dia enggak hadir jamaah, maka hasalalahu musawab, dapat pahala. Ente malam ini enggak ngaji nih, tidur di rumah, nyesal gitu, aduh, ngapa ketiduran sih tadi? Nah, pahalanya dapat. Tapi kalau nyesal tapi nggak ada yang nyesal apa? Tapi kalau kita nyesal tapi nggak ada perasaan nyesal dan sebagainya, cuma omongan doang gitu. Gue nyesal banget nggak ngaji gitu. Tapi nggak ada nyesal dalam hati, nggak ada pahala. Ya, gitu. Ya. Jadi nyesal itu ada di dalam hati gitu ya, bukan di mulut gitu. Gue nyesal banget, besok ngulangin lagi. Gue nyesal banget, besok lagi. Belum nyesal doyan. Doyan. Orang kalau pakai narkoba nyesel, ditangkap nyesel, keluar nggak main lagi. Ya, pakai narkoba nyesel,
main lagi, bukan nyesel, masih doi. Gitu. Makanya spion copotin biar nggak lihat ke belakang mulu gitu. Makanya kita bikin spion kecil biar jangan sering-sering nengok ke belakang gitu. Yang gede kaca apaan? Kaca depan biar terus mandang ke depan gitu. Ya. Paham ya? Mudah-mudahan jadi motivasi buat kita untuk bisa istiqomah salat berjamaah. Kembali lagi ya kita tegaskan tadi ya, di antara sebab orang meninggalkan sunnah-sunnah adalah mengerjakan maksiat. Siapa orang yang nggak punya kecenderungan berjamaah, ya nauzubillah min zalik ya, itu tanda adanya kemunafik. Illa li uzrin, kecuali karena uzur yang syar'i. Yang kedua tadi, jangan nilai orang-orang yang nggak berjamaah dengan pandangan kita. Kita urusannya kita, bukan orang. Ingat ya. Dulu ada cerita nih, Habib Salim bin Jinan nih, gurunya Ki Usman tuh. Ada salah seorang ustadz mijitin nih. Udah pengen Jumatan. Habib Salim tidur. Waduh, karena udah pengen Jumat, buru-buru rapi-rapi ke masjid, udah azan. Kagetnya pas azan Habib Salim khutbah. Padahal tadi apa? Tidur tuh. Lah kan orang tidur, belum mandinya, belum siap-siapnya, udah rapi ke masjid tuh. Wali min auliyaillah. Ada orang cerita ya, ini kata guru saya cerita, ada orang ngelihat ada seorang syekh itu sholatnya di rumah mulu, kata dia. Pokoknya kalau dia ke masjid, dia masih di rumah aja. Gitu. Nggak lama diajakin, syekh kita ke masjid gitu. Kita duluan. Gitu. Karena diajakin ke duluan jalan, pas jalan tahu-tahu dia ngarah ke satu tempat yang dia nggak kenal masjidnya. Sholat di situ itu orang putih semua, itu orang pakai imamah semua, kaget dia. Salaman sebelahnya, ente siapa? Nah ente siapa? Kok nggak tahu aneh? Itu karena di sana saling kenal. Nah ternyata tempat masjid para wali. Gitu. Ente siapa? Aneh tadi negor ada seorang syekh. Oh no, bukan orang yang imam no. Dia yang imam no. Ternyata yang imam yang tadi tuh. Orang yang selama ini dicemoohkan karena nggak pernah jamaah, ternyata jamaahnya beda. Ya. Cuman ini ya nggak berlaku buat santri gitu ya. Mana Ujang? Lagi jamaah sama wali. Lagi di Mekah, enggak cerita lo Mekah ya. Ya, kalau di rumah masih ada aneh ngajar naik motor gitu, Ujang masih di rumah. Terus pas sampai sini Ujang dari sini baru dia percaya. Ujang bisa ngelipat bumi kan gitu. Kalau udah begitu gitu. Kemarin nyatanya aneh kemarin naik motor belum pada sampai, masih di jalan. Belum. Namanya toyul art, apa? Toyul art, ngelipat apa? Bumi, itu baru gitu ya. Nah jadi intinya apa? Ilmu ini bukan buat nilai orang. Nah kita kalau nilai orang jelek semua, yang bener kita doang udah ya. Makanya tasawuf itu ilmu buat ngoreksi diri sendiri, bukan buat ngoreksi orang gitu ya. Udah mau orang husnuzon aja, baik sangka aja, kecuali santri. Kalau mau santri suuzon aja ya. Mana oke bawa saat lagi sholat sama Nabi Khidir. Keren banget ya. Maksudnya gini ya, kita tuh kalau aneh, kalau apa bedanya sama jamaah ya, bedanya sama santri sama jamaah. Kalau santri tanggung jawab kita ya, bener salahnya kita yang ditanya ntar. Kalau jamaah enggak, tanggung jawabnya udah masing-masing gitu. Ada istilah gitu, husnuzon sama orang, suuzon sama diri sendiri. Jadi jangan dibalik, sama orang suuzon, sama diri sendiri husnuzon mulu. Saban kita sholat rajin, Allahu Akbar, sholat malam aku kayak wah hari ini gue nih husnuzon. Gue ahli sorga nih husnuzon. Jangan, kalau sama diri mah suuzon aja. Sholat begini kira-kira masuk sorga nggak ya? Nah, jadi sedih. Kira-kira kalau begini sama orang, hati gue kotor ya, jadi sedih gitu. Jangan husnuzon sama diri sendiri gitu. Berasa kita deket banget sama Allah padahal ya jauh tuh. Ya, baik-baik, hati-hati ya, kita jaga hati kita, mudah-mudahan selamat ya. Karena Allah nggak cari orang yang banyak harta, Allah nggak cari orang yang banyak ilmu. Allah cuman minta satu, kalau pulang ke aneh, illa man atallaha biqalbin salim. Kita pulang dengan hati yang bersih. Nah, jangan ngurusin urusan orang, jangan ikut campur urusan orang, nafsi itu ya. Cuman jangan begini juga. Lu maksiat gini udah nafsi lu jangan urusin gue ya, jangan ya. Kalau ada orang ngasih tahu kita, terima kasih, karena kata Sayyidina Umar, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi ya, semoga Allah merahmati orang yang ngasih tahu kekurangan saya itu ya. Tapi kalau kita mau orang
Udah terserah urusan nafsi itu ya, husnuzon. Tapi kalau ada orang ke kita, terima kasih gitu ya. Karena lisanun nas lisanullah. Lisan orang kadang lisannya Allah. Orang-orang kadang ngomong berdasarkan apa yang Allah suruh. Itu makanya kadang-kadang kita ngaji nih. Saya juga kadang-kadang bingung, saya ngajar nih, udah ngajar aja, ngomong aja. Nggak tahu tuh ilmu dari mana, ngomong aja. Kenapa? Kalau wasilahnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan dengan majelis yang barokah ini kita bisa sama-sama terbimbing ya, di bawah naungan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya. Dan harus yakin bahwasanya Imam Haddad itu bisa terus bimbing kita ya. Ada bahasanya Imam Haddad itu Ghawthul Ibad. Ghawth itu adalah wali yang bisa menolong hamba ya, gitu. Dengan wasilah beliau. Nah, kita baca ini ada bagi belum? Udah. Ya, nanti kalau bisa dibikin lebih bagus lagi nih dibukuin gitu ya. Ini dulu kalau ngaji ini yang dibaca doa ini nih muallim nih. Adanya gini, alhamdulil ghafuri lil abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi gitu ya. Ini apa ini? Oh ya Allah ya. Kita baca ini ya. Alhamdulil ghafuri lil abdi dil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah